Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Dunia Ilmu Euclid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika mengenai data dalam diagram lingkaran. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini yang akan saya jelaskan adalah data dalam diagram lingkaran. Seperti yang kalian ketahui, data tersebut dapat disajikan dari berbagai macam bentuk diagram. Ada yang menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Di sini yang akan saya jelaskan adalah untuk data dalam diagram lingkaran. Untuk data dalam diagram lingkaran, nanti ada yang menggunakan derajat dan ada juga yang menggunakan persen. Apabila dia menggunakan derajat, maka satu lingkaran penuh adalah 180 derajat. Sedangkan apabila data tersebut menggunakan persen, maka dalam satu lingkaran itu harus 100%. Nah, sekarang perhatikan contoh yang pertama. Perbandingan 4 hasil perkebunan di suatu daerah tahun 2022 adalah seperti tampak pada diagram. Jika hasil perkebunan cengkih sebanyak 2.700 ton, jumlah seluruh hasil perkebunan tersebut adalah berapa ton? Nah, tadi kalian perhatikan ya, di sini yang saya jelaskan dia menggunakan derajat, maka kita perhatikan untuk kelapa sawit dia setengah lingkaran. Setengah lingkaran berarti di sini dia adalah 180 derajat. Nah, ini untuk kelapa sawit. Lalu untuk teh 45 derajat, untuk kopi 54 derajat, dan cengkih kita hitung hasilnya berapa agar dia seluruhnya adalah 360 derajat. Jadi kalau kita jumlah kopi dan teh di sini adalah 99. Ya, 99. Nah, nanti ditambah dengan 180. Ditambah dengan 180. Ya, ini hasilnya adalah 279. 279. Berarti untuk cengkih nanti adalah 279, 360. Ya, 360 dikurangi dengan 279. Ya, dikurangi dengan 279. Ya, ini pinjam 1 tinggal 5 dikurangi 5 pinjam 1 15 8. Nah, ini 2 habis. Jadi hasilnya adalah 81. Sehingga untuk cengkih adalah 81 derajat. Nah, sekarang kalian perhatikan pertanyaan dari soal tersebut. Ya, di sini saya menjelaskan apabila kalian menemukan soal seperti ini, artinya langkah yang pertama yang kita cari adalah dalam bentuk pecahan. Ya, sebagai pembilang, ya, dan ini sebagai penyebut. Ya, kemudian ada pengalinya. Nah, nanti sebagai pembilang itu adalah yang ditanyakan jumlah seluruh, artinya seluruh hasil perkebunan tersebut. Nah, apabila kata seluruh, maka di sini adalah 360, ya. Maksudnya 360 derajat. Nah, kemudian apabila ya di sini diketahui hasil perkebunan cengkih, berarti cengkih tadi 81, ya, maka kita taruh di sini 81. Ya, 81. Lalu untuk pengalinya yaitu ini, ya. Jadi pengali ya itu ada di soal. Berarti 2.700. Ya, 2.700. Nah, ini apabila kita sederhanakan, ini berarti sama-sama dibagi 27, ini 1, ini 3. Ya, nah ini berarti 36, 360 dibagi 3, berarti 120. Ya, 120. Ya, maka ini 120. Ya, dikali 100. Ya, ini dikali 100, berarti hasilnya adalah 12.000. Nah, ini untuk contoh soal yang nomor 1. Perhatikan untuk soal nomor 2, di sini seperti yang tampak pada layar, data dalam bentuk diagram menggunakan persen. Nah, berarti
untuk satu lingkaran harus berjumlah 100%. Nah, di sini pertama kita cari dulu ya berapa persennya, karena di sini musik 10, sains 20, berarti 30 ditambah vokal 40. Ini sudah 70. Artinya di sini renang itu adalah 30 ya, 30%. Berarti renang di sini adalah 30%. Nah, ini untuk renang ini berarti 30% karena jumlahnya harus 100%. Nah, lalu kemudian perhatikan soalnya. Diagram berikut menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler siswa SD Krishna. Jika jumlah siswa 200 anak, banyak siswa yang mengikuti kegiatan vokal adalah berapa anak? Nah, berarti di sini yang ditanyakan vokal. Ya, berarti nanti sebagai pembilang ini adalah 40. Karena di sini vokal 40%. Lalu per 100. Ya, karena di sini menggunakan jumlah siswa. Ya, di sini kan jumlah siswa artinya jumlah siswa secara keseluruhan. Ya, berarti 100. Ya, berarti maksudnya ada 100%. Lalu dikali dengan 200. Nah, 200 didapat dari ini. Nah, apabila kalian hitung, ini kita sederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 100. Ini 2, ini 1. Lalu 40 dikali 2, 80. Sehingga banyak siswa yang mengikuti kegiatan vokal adalah 80 anak. Nah, ini untuk contoh nomor 2 yang menggunakan persen. Perhatikan untuk soal nomor 3 ya. Contoh nomor 3 di sini apabila kita perhatikan diagram yang tampak pada layar adalah menggunakan derajat. Nah, ini tanda siku-siku, artinya dia 90 derajat. Itu apabila menggunakan derajat. Namun tanda siku-siku ini bernilai 25% apabila menggunakan persen. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, lalu kita cari nanti masing-masing derajat dari komponen diagram tersebut. Jeruk 90, apel 54, semangka 144. Berarti apabila kalian jumlah 144 ditambah 90 ditambah 54. Ya, ditambah 54. Nah, di sini artinya 8 kemudian 9 tambah 9 di sini berarti 18, 8 ya 1 2. Ya, berarti 288. Nah, berarti nanti ya 360 dikurangi 288. 360 dikurangi 288. Nah, ini pinjam tinggal 2 di sini. Berarti ini 5, berarti 7. Ya, berarti 72. Nah, di sini artinya nanti salak itu adalah 72 derajat. Ya, untuk salak 72 derajat. Nah, setelah kalian mengetahui masing-masing derajat pada komponen diagram tersebut, berarti sekarang kita perhatikan soalnya. Diagram berikut menunjukkan data ya dari data penjualan 4 ya jenis buah di toko buah segar selama seminggu. Jika salak yang terjual 24 kg, maka jumlah semangka yang terjual adalah berapa? Nah, tadi semangka adalah 144. Ya, semangka 144 ini yang ditanyakan. Ya, berarti sebagai pembilang. Kemudian, jika salak yang terjual, berarti salak itu 72 derajat. Ya, maka per, atau penyebutnya 72. Dikali 24. 24 didapat dari sini. Nah, apabila kalian hitung, ya nanti ya hasilnya adalah 48. Jadi jumlah semangka yang terjual adalah 48 kg. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya langkah-langkah yang dijelaskan. Berikut perhatikan untuk contoh soal nomor 4. Nah, untuk diagram ini menggunakan persen. Di sini 15% ya untuk penggaris, buku tulis 40%. Kemudian pensil ada tanda ini artinya siku-siku, berarti dia 25%. Ya, kemudian untuk pensil berarti kita jumlah dulu 25 tambah 15 40. 40 tambah 40 80. Ah, ini artinya 20%. Ya, sehingga menjadi 100% secara keseluruhan. Nah, lalu kalian perhatikan pernyataan di soal. Diagram di samping menunjukkan hasil penjualan alat tulis di toko sumber ilmu selama seminggu.
Jika banyak penjualan pulpen, nah di sini garis bawahi penjualan pulpen 20 sin, berapakah selisih? Nah, di sini ada kata selisih. Ya, selisih penjualan buku tulis dan pensil. Ya, buku tulis dan pensil. Nah, berarti yang ditanyakan adalah selisih, ya. Penjualan buku tulis dan pensil. Berarti buku tulis ini 40, ya, 40%, berarti kita tulis 40. Pensil 20, berarti 40 dikurangi 20. Per 25. 25 ini didapat dari pulpen. Ya, dari pulpen di sini. Oke, 25%. Lalu dikali dengan 20. Pengalinya ada di sini. Ya, apabila kalian hitung nanti 20 per 25 ya dikali 20. Nah, dikali 20. Nah, ini apabila sederhanakan sama-sama dibagi 5, ini 4, ini 5. Ya, 20 per 5 artinya 20 dibagi 5 berarti ini 4. Ya. Sehingga 4 dikali 4 itu adalah 16. Jadi selisih penjualan buku tulis dan pensil adalah, maaf, di sini berarti 16, ya. Di sini artinya 16. Oke, jadi 16 lusin. Jawabannya adalah yang C. Terakhir untuk contoh nomor 5. Di sini saya ambil contoh dari diagram contoh nomor 4. Ya, jadi di sini pulpen adalah 25%. Sedangkan pensil adalah 20%. Ya, pensil 20%. Nah, di sini. Nah, sekarang yang diubah adalah pertanyaannya. Nah, berapakah jumlah seluruh penjualan? Artinya di sini jumlah seluruhnya berarti 100%. Ya, sebagai pembilang, kemudian sebagai penyebutnya ini adalah didapat dari jumlah pulpen dan penggaris, yaitu 25 ditambah 15. Lalu pengalinya 120. Nah, ini apabila kita jumlah hasilnya 40. Ya, 40 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 40, ini 1, ini 3. Lalu 100 dikali 3 sama dengan 300. Jadi seluruh penjualan adalah 300 lusin. Demikianlah penjelasan saya untuk materi pelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.